Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan berbagai-bagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat beriringkan salam marilah kita hadiahkan kepada seorang tokoh yang tidak pernah mempunyai Facebook tapi banyak like-nya, yang tidak pernah mempunyai TikTok tapi banyak pengikutnya, yang tidak pernah mempunyai Instagram tapi banyak followersnya. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berdirinya saya di sini bukan seperti patung Liberty yang membawa buku tanpa isi dan membawa obor tanpa api, akan tetapi dengan berdirinya saya di sini untuk menyampaikan tausiah saya yang berjudul menjadikan hidup yang lebih bermanfaat. Saudara-saudariku sekalian, di dalam dunia ini manusia memiliki dua kedudukan. Kedudukan sebagai khalifah di muka bumi, memimpin dan perbaiki semua apa yang ada di dalamnya. Kedudukan seorang hamba Allah yang hanya menyembah kepadanya setiap hari melalui gerak-gerakannya. Seperti yang telah kita ketahui, bahwasanya kedudukan yang pertama kali itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam selaku sebagai bapak manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku jadikan di bumi seorang khalifah dan aku perintahkan bagi manusia yang sesudahnya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falyuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Saudara-saudariku sekalian, ayat tadi memberi beberapa penjelasan kepada kita bahwasanya orang laki-laki dan orang perempuan itu mempunyai hak yang sama untuk menjalankan amal soleh. Yang kedua, amal soleh itu mempunyai nilai yang sangat tinggi, nilai yang sangat agung, yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala apabila dasar dengan iman. Yang ketiga, amal soleh yang didasari dengan iman akan menjadi hayatun thayyibah, hidup yang lebih baik yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hidup yang baik, amal soleh akan mendapatkan pahala di akhir kelak. Masya Allah. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hayatun thayyibah adalah hidup yang baik, hidup yang bahagia, sejahtera lahir dan batin. Hayatun thayyibah yang kita harapkan adalah hayatun thayyibah di dunia dan di akhirat. Adapun amal soleh yang disyaratkan oleh agama, yaitu salah satu yang terdahulu dari keduanya. Wahai saudaraku, dalam ayat lain hayatun thayyibah disebut dengan istilah hasanah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa kutub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah. Tetapkanlah kepada kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Quran surah Al-A'raf ayat 156. Saudara-saudariku sekalian, di atas telah menjelaskan kepada kita hidup yang baik adalah balasan dari Allah
kepada manusia, kepada orang yang telah menjalankan amal soleh, dan adanya keterlibatan peran aktif kita semua untuk mewujudkan cita-cita kita. Kata amal menurut bahasa adalah usaha kerja, perbuatan, dan ikhtiar, termasuk pemikiran dan perencanaan. Jadi saudara-saudaraku sekalian, amal soleh adalah perbuatan atau pekerjaan yang sesuai dengan norma-norma agama dan nilai-nilai kemanusiaan. Mana dari itu perbuatan yang baik, mempunyai norma, mempunyai nilai ibadah, dan termasuk jenis amal soleh yang didasari dengan iman. Para ulama telah merinci perbuatan yang baik akan menjadi amal soleh dengan syarat. Pertama, muwafaqatuhu lima ja'a bihin nabiyyi, perbuatan yang sesuai dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyakuna khalisallahi ta'ala, perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas, tidak mengharapkan belas kasih dari orang lain, yang diharapkan hanyalah Allah semata. Ayyakuna mabaniyan ala asasil aqidatil islamiyah, perbuatan yang dilakukan dengan dasar akidah Islamiyah yang benar dan tidak menyimpang. Saudara-saudariku sekalian, dalam Al-Quran kita sering menjumpai ayat-ayat yang berbunyi alladzina amanu wa amilus solihati. Ini menunjukkan bahwa iman dan amal soleh tidak dapat dipisah. Karena apa? Karena keduanya bekerja bersama-sama. Iman dinyatakan dengan amal soleh dan amal soleh didasari dengan iman. Dengan kata lain, bahwasanya iman akan lebih bermakna apabila dimanifestasikan dengan amal soleh, dan amal soleh akan lebih mempunyai nilai apabila didasari dengan iman. Hidup yang bahagia tidak dapat dipisah oleh amal soleh, karena hidup yang baik akan menjadi harapan kita semua. Amal soleh adalah untuk mewujudkan cita-cita dan harapan kita apabila kita mau melihat sejatinya hidup kita. Banyak perkara yang dijalani dari amal soleh, ada kalanya dari harta, ada kalanya dari tenaga, pikiran, sedekah dengan fakir miskin, menasihati orang yang ingin membutuhkan, membuang duri di tengah jalan. Ini semuanya adalah amal soleh. Ringkasnya perbuatan dilakukan dengan iman, dengan perbuatan didasari dengan iman. Sesuai dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hanyalah Allah dan tidak menyimpang dari akidah Islamiyah. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita mohon kepada Allah supaya kita termasuk orang yang soleh dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian tausiah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena kesalahan hanya ada di diri saya dan kelebihan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri dengan akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.